mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Pendeta Moldy Mambu dengan judul Cahaya di Kegelapan. Kita akan dengarkan perkenalan pembicara oleh Pendeta Rindu Hutapea. Shalom, sahabat baik untuk kita semuanya. Sahabat ini sahabat yang istimewa. Oleh karena Tuhan mengutus hamba-Nya yang luar biasa, yang diberkatinya dengan berkat yang luar biasa juga. Saya mengenal beliau hamba Tuhan ini kurang lebih 16 tahun yang lalu, karena kami pernah ber-KKR. Beliau datang dari divisi mengadakan KKR di Depok, dan saya ditunjuk oleh pimpinan saat itu untuk mendampingi beliau. Beliau sangat humble, sangat rendah hati, mau bersahabat dengan saya sebagai pendeta waktu itu beliau dari divisi, luar biasa. Dengan senang hati, saya sangat belajar dari hamba Tuhan ini untuk kerendahan hati. Mendampingi beliau dan saya sangat diberkati pada saat itu. Nah, yang luar biasanya juga Ibu Bapak, Jemaat Tumoto yang diberkati, satu-satunya di organisasi Gereja Advent Indonesia. Beliau, tidak ada yang lain di organisasi Indonesia ini, dialah satu-satunya. Aviation Manager, hanya satu-satunya Indonesia ini. Bahkan mungkin di SSD ini, di divisi ini, tidak ada aviation yang lain. Satu-satunya di Indonesia ini untuk organisasi kita ya. Di Indonesia ini ada 4 rumah sakit, ada 3 universitas, tapi hanya 1 aviation. Itulah. Baik, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudaraku Jemaat Tumoto yang diberkati Tuhan, kita mendapatkan berkat khusus oleh karena Tuhan mengutus hamba-Nya yang istimewa ini. Nama beliau ialah Pendeta Moldy Rudy Mambu. Dikaruniakan seorang istri yang bernama Linda Gladys Bastri. Dan kemudian dikaruniakan 3 orang anak dan 6 orang cucu, luar biasa. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Nya ini. Kemudian pelayanan beliau sudah 48 tahun. Melayani sebagai jemaat, kemudian daerah, sekolah, rumah sakit, uni, divisi. Dan beliau juga diberikan tanggung jawab sebagai akuntan, bendahara, guru, manajer, dan juga sebagai pendeta. Luar biasa. Ya, pendeta bisa jadi manajer, pendeta bisa jadi guru, pendeta juga bisa jadi bendahara. Ini jarang sekali pengalaman didapatkan oleh pendeta seperti ini. Baik, sejak 2017 beliau diberikan tanggung jawab sebagai aviation manager yang sekarang ada di Doyo Baru. Kami mengucapkan selamat datang buat hamba Tuhan, Pendeta Moldy Mambu. Dan biarlah berkat Tuhan pada hari Sabat ini akan menjadi berkat yang akan melimpah kepada umatnya. Jemaat Tumoto Mendadan Peron. Selamat datang, selamat melayani. Firman Tuhan akan menjadi kekuatan yang baru bagi kami semuanya. Sekali lagi, terima kasih dan selamat datang. Kami persilakan hamba Tuhan, Pendeta Moldy, untuk memberikan pelayanan di hari Sabat ini. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Terima kasih Pendeta Rindu yang sudah memperkenalkan kami. Ini teman sama-sama waktu kita KKR di Depok, ya 16 tahun lalu. Bukan main, waktu itu ada banyak kesukaran, tapi puji Tuhan KKR bisa berlangsung dengan baik dan banyak jiwa datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, salam dari Papua, dari Doyo Baru, Sentani, Jayapura, Papua. Sebagai informasi kami bisa katakan bahwa Papua ini terbagi 2, Papua Barat, ibu kotanya Manokwari, dan Papua, ibu kotanya Jayapura. Penerbangan Advent Indonesia letaknya kurang lebih 45 km sebelah barat dari kota Jayapura. Dan lokasi kami ini punya lapangan terbang. Dan jaraknya dengan lapangan terbang Sentani ya kurang lebih 10 km atau 8 km. Menjadi lapangan terbang alternatif untuk pesawat-pesawat kecil bila mana pesawat atau landasan udara di Sentani ada masalah. Gambar yang ada di belakang kami ini adalah di Pegunungan Bintang. Pegunungan Bintang. Pesawat kami melayani umumnya di wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang, termasuk Elelim, juga sekali-sekali ke Puncak Jaya, Puncak Lani Jaya, dan semua yang berada di Pegunungan Bintang.
Kita bersyukur atas berkat Tuhan bagi penerbangan Advent Indonesia yang sudah dimulai kurang lebih 51 tahun lalu. Tahun 1970, Pendeta Bill Smith dan adiknya Ken Smith atau Kenneth Smith datang dan membuka penerbangan Advent Indonesia. Dan pimpinan atau pionir-pionir kita sudah menyediakan tempat untuk pekerjaan Tuhan di Papua. Penerbangan Advent ini lokasinya bersebelahan dengan Sekolah Lanjutan Advent Doyo Baru. Ini cuma ya sebenarnya satu kintal saja, yang dulu luasnya 46 hektar. Tapi waktu berubah dan akhirnya kami waktu pengurusan sertifikat kita dapatkan 27 hektar. Untuk sekolah sekitar 12 hektar dan untuk penerbangan sekitar 15 hektar. Jadi kita punya lapangan terbang sendiri. Lapangan terbang sendiri, kita mempunyai pilot 2 orang sekarang, berkebangsaan Australia dan Amerika, pilot Jordi Patton dan Gary Roberts. Kita juga sementara menyekolahkan seorang pilot asal Papua, namanya Open Miagoni, asal Dugu-Dugu, yang sekarang berada di Afrika Selatan untuk mengambil lisensi pilot serta mekanik. Barangkali 1 tahun lagi dia sudah selesai. Kita bersyukur atas pegawai-pegawai yang ada. Kita share screen, ada gambarnya. Saudara-saudara, Pendeta Singko boleh share screen. Oke. Nah, ini pilot Jordi ketika akan berangkat menuju ke DKI lewat Hobotongo dan sudah siap dengan penumpang. Dan sebelum kita berangkat, ini foto ini diambil hari Jumat kemarin. Tiap kali ada berangkat kita ambil dokumentasi. Kita menyerahkan perjalanan pada Tuhan agar cuacanya baik, juga seluruh peralatan pesawat lancar tiba dengan selamat. Dan kita bersyukur saudara-saudara karena sekarang ini kita mempunyai atau penerbangan Advent Indonesia belum lama ini atau tahun lalu kita menambah 2 pesawat. 3 tahun lalu kita membeli 1 pesawat baru, kurang lebih ya, boleh dikatakan baru dari Eropa. Cuma sampai sekarang belum datang ya. Kita lagi mengurus surat-suratnya. Karena suratnya sementara diurus dan ada sedikit sulit, perlu waktu, kami berpikir untuk ekspansi ke depan, kita tambah 2 pesawat. Ini jenis Pilatus yang saudara lihat, ini jenis Pilatus. Kita tambah jenis Caravan dari Cessna yang produksi. Walaupun pesawat second, tetapi surat-suratnya sudah ada. Dan pesawat ini sementara diperbaiki semuanya, mau ganti cat, pasang mesin baru, propeller, sehingga pada tahun 2025 nanti kita punya armada 5 dengan rencana pilot 8 orang nanti tahun 2025. Sekarang pilot 2, sekolah 1, 3 akan nanti kita tambah lagi supaya pelayanan di pegunungan ini akan lancar. Kami mau informasikan saudara-saudara bahwa di pegunungan itu ada, kita di Papua, selain Papua Barat, di Papua saja kita punya 29 kabupaten kota. Setengahnya kurang lebih tidak punya jalan yang lancar atau tidak punya jalan darat. Di kotanya ada ibu kota kabupaten, tetapi menghubungkan antara kabupaten dengan kabupaten yang lain belum ada, boleh dikata. Sekarang Presiden Jokowi sementara membuat jalan dari Jayapura sudah tembus sampai Wamena lewat beberapa wilayah. Namun demikian ke depan Papua masih ada 500 airstrip atau lapangan terbang di pedalaman yang masih membutuhkan pesawat-pesawat kecil, dan di sana kita berada. Visi misi dari penerbangan Advent Indonesia adalah kita mengsasarkan evangelisasi melalui pendidikan dan kesehatan. Itu sebabnya kami lebih khusus ke bagian pedalaman, ya, remote area.
di jungle. Kita buka sekolah, kita buka puskesmas atau puskes pembantu. Dan kita juga mengharapkan anak-anak didik ini begitu mereka tamat SD, mereka akan ke SLA Doyo Baru, nanti mereka akan lebih luas. Nanti tamat, mereka boleh ke STTAP, Sekolah Tinggi Teologi Advent Papua, yang sekarang ya setara Unclap lah, yang dulu masih PTK dulu, sekarang lagi berada di Nabire. Kita berharap mereka akan kembali nanti kalau sudah tamat dari situ kembali menjadi pekabar-pekabar di daerahnya, karena memang wilayah ini susah, saudara-saudara. Ya, tidak ada internet, tidak ada listrik, tidak ada persiapan, tidak ada toko-toko dan lain-lain. Banyak orang yang punya talenta dan kemampuan untuk pekabaran Injil di perkotaan, tapi ada juga yang di pedesaan. Ada juga yang punya passion untuk masuk ke wilayah paling sulit, seperti di Pegunungan Bintang, ya, tempat yang lagi panas di beberapa tempat sekarang ini soal keamanan. Dan kita berada di sana. Kita membuka sekolah di Sumingkah, di Okyop, Okpa, Tinibil, dan Wakidam. Ini tempat-tempat sama sekali baru. Kalau Hobotongo sudah sedikit lama. Kita buka tempat-tempat yang baru. Dan oleh karena keadaan yang menyangkut security-nya tidak aman boleh dikata, jadi kita turunkan mereka. Sekarang kita punya relawan 41 yang semuanya dibiayai oleh penerbangan Advent Indonesia. Dengan keadaan yang sekarang ini kita pindahkan mereka ke sepanjang sungai Mambramo atau mulai dari Sarmi. Rencana sampai di Kasonaweja, jemaat-jemaat yang ada di sekitar situ yang menjadi memang wilayah Advent, kita tempatkan di sana sementara menunggu Pegunungan Bintang menjadi aman, termasuk tempat-tempat yang di dekat-dekat dengan Yahukimo. Dan itulah saudara-saudara, kita sekarang ini gambar yang berikut, Pendeta Singko boleh taruh, ini penerbangan Advent Indonesia, pegawai kita yang ada. Ini juga baru dapat baju seragam karena ada PON baru-baru diadakan di Jayapura. Jadi kita dapat pakaian, ya kita ambil gambar. Ya. Ini pegawai-pegawai yang ada di base Doyo Baru dan ada sebagian dari DKI Yahukimo. Pada 2-3 minggu lalu ketika PON 20 diadakan, salah satu cabang olahraga gantole diadakan di penerbangan Advent Indonesia. Ya, cabang gantole diadakan di lapangan terbang Advent Doyo Baru. Jadi memang ramai sekali saudara-saudara yang terjadi, gantole yang layang-layang Valinggir yang diterbangkan, ditarik dengan motor, ditarik juga dengan semacam pesawat terbang kecil tetapi pakai layang-layang juga di atasnya, ya, gantole. Dan kita kebagian satu cabang olahraga, cabur gantole namanya. Untuk itu PON, dari panitia PON memberikan hibah kepada penerbangan Advent Indonesia berupa satu gedung baru. Ini gedung baru sebelah kanan. Sudah perhatikan gedung lama itu adalah hanggar yang lama. Ya, hanggar yang lama. Kalau ada dua bangunan kecil putih-putih sebelah kiri itu adalah tempat medis selama gantole berlangsung. Dan kita sebenarnya cuma punya yang satu. Ini pesawat boleh masuk 3 yang sebelah kiri. 3 pesawat boleh masuk. Lalu dibuatlah oleh pemerintah, karena tempat kita diadakan PON, diberikan hibah yang sebelah kanan. Ini masuk 7 pesawat ini. Dan ini kita syukurkan kepada Tuhan dan kita punya hubungan baik dengan masyarakat, dengan pemerintah, sehingga kemajuan yang bisa kami dapatkan. Saudara-saudara, kami dari penerbangan Advent Indonesia merasakan kegembiraan karena melayani pedalaman. Pedalaman yang boleh dikatakan masih gelap. Itu sebabnya dalam
pekerjaan pelayanan kami membuka satu yayasan namanya Yayasan Cahaya Harapan Papua. Yang Cahaya Harapan Papua ini berdasar pada Mazmur pasal 18. Saya bacakan ayatnya. Merupakan ayat tema. Mazmur pasal 18. Kita lihatkan ayatnya yang ke-29. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Ini cahaya harapan Papua. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Di tempat-tempat yang gelap secara rohani, di sana penerbangan Advent Indonesia berada. Di sana pesawat Advent bagaikan Raja Wali menguasai angkasa untuk membawakan pekabaran. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di Jemaat Tumoto, juga semua pemirsa yang menyaksikan siaran kami ini atau siaran ini, khotbah kami ini berupa kesaksian. Dan saudara-saudara dapat gambaran. Ini gambar yang ada di depan ini, dua hanggar. Depannya itu lapangan terbang. Di samping sebelah kiri sekolah SLA Doyo Baru. Dan juga ada perumahan untuk staf. Berikut ini Pendeta Singko, koordinator relawan Cahaya Harapan Papua, akan melanjutkan dengan beberapa kesaksian dari para relawan serta ada selingan lagu. Silakan Pendeta Singko. Ya, Pendeta Singko sementara mengatur peralatannya, dan di pegunungan saudara-saudara menyaksikan airportnya seperti ini ya, yang memang ekstrim, dan untuk menerbangkan pesawat di tempat-tempat ekstrim seperti ini punya sertifikasi khusus. Baik, selamat hari Sabat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Berikut ini adalah gambaran sekilas, mungkin beberapa waktu yang lalu sudah tidak asing, pernah kita sharing di dalam acara youth atau acara PA. Namun berikut ini adalah gambaran kurang lebih lanjut apa yang dilakukan seperti yang sudah dipaparkan oleh Pendeta Moldi Mambu mengenai misi kepedalaman. Penerbangan kita hadir untuk membantu masyarakat yang terisolir. Lewat pelayanan kesehatan, menjemput pasien-pasien. Ketika ada emergensi, pasien yang darurat, maka di sanalah penerbangan Advent hadir untuk membantu masyarakat yang ada di pegunungan. Dan ternyata pelayanan ini membuahkan hasil bahwa masyarakat bisa melihat ada hal yang berbeda lewat penerbangan misi kita. Sehingga dari beberapa desa-desa terpencil ada masyarakat yang membuat pernyataan meminta agar supaya pelayanan dari penerbangan Advent boleh diadakan di desa-desa mereka. Mereka meminta untuk datangkan guru, datangkan perawat agar supaya bisa layani desa mereka. Dan untuk merespon akan hal itu, puji Tuhan di awal tahun 2021, penerbangan Advent menugaskan para relawan-relawan di berbagai tempat yang terpencil di pegunungan, khususnya Pegunungan Bintang, dan di sana mereka pergi untuk melayani. Kurang lebih ini adalah di Tinibil. Ada tim yang dikirim ke sana, ini adalah pilot Gary, pesawat misi kita bertugas untuk membantu transport, mengantar para medis, hamba Tuhan,
mensupport akan daerah misi Papua, dan juga membawa para relawan menuju tempat-tempat tugas. Kurang lebih ini adalah gambaran bagaimana situasi di wilayah Tinibil. Ini di subuh-subuh hari. Ini adalah acara organisir jemaat. Jadi pesawat misi kita menginap di pegunungan. Bersama dengan jemaat yang baru diorganisir, ini adalah anak dari pilot Gary, Cheris Robert. Mereka juga melayani. Jadi bukan cuma pilot, keluarga juga bersama-sama dalam pelayanan di pegunungan. Dan ini adalah aktivitas pelayanan di wilayah Tinibil. Para relawan mengajar anak-anak yang belum bersekolah, mengajar akan kesehatan, bukan cuma anak-anak, tetapi juga ada orang tua yang belum tahu membaca, mereka rindu untuk belajar. Dan di sanalah para relawan hadir membantu akan masyarakat. Ini adalah desa Okpah. Dari Tinibil, para relawan harus berjalan kaki 6 jam menuju desa ini. Dan mereka sangat diterima dengan baik oleh masyarakat yang ada. Kurang lebih ini adalah gambaran tempat dari para relawan di Okpah. Di atas bukit inilah para relawan tinggal, membuka sekolah, mengajar anak-anak. Seperti ini aktivitas di Okpah, masih sangat sederhana tetapi tidak mengurangi antusias dari anak-anak yang mau belajar. Jadi yang belajar bukan cuma yang TK, sampai sudah berkeluarga juga ikut belajar. Ini di wilayah Wakidam, ada juga dibuka sekolah di sana. Dan puji Tuhan, di saat ini sedang diadakan pembangunan agar supaya sekolah lebih formal bisa dijalankan. Dan ini adalah di wilayah Suminka, para relawan yang melayani di sana. Kurang lebih ini adalah gambaran bagaimana keadaan pesawat misi memasuki daerah-daerah yang terpencil. Cuaca yang terkadang tidak menentu, tetapi untuk tujuan penginjilan, penerbangan ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan di desa-desa ini. Ini adalah Suminka. Dan penerbangan ini sudah disambut oleh masyarakat dengan baik. Ini adalah lahan yang diserahkan oleh masyarakat, kurang lebih 700 hektar, diserahkan untuk 700 kali 700 meter, diserahkan untuk sekolah misi kita lewat para relawan. Dan ini adalah pelayanan yang dibuat dan juga sedang dalam proses pembangunan. Namun oleh karena situasi keamanan saat ini masih kita amankan para relawan di wilayah yang berbeda. Dan puji Tuhan, lewat pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan yang dibuat, anak-anak yang datang, mereka ketika mereka sudah bisa membaca, mereka mempelajari Alkitab, ada dari mereka yang menyerahkan diri dibaptis. Dan juga puji Tuhan di awal tahun, kurang lebih di bulan April, ada 2 jemaat yang dilayani oleh penerbangan Advent akhirnya diorganisir, yaitu Jemaat Tinibil dan Jemaat Pionir Suminka, dan dihadiri oleh aparat pemerintah setempat. Ini adalah kebersamaan bersama daerah misi Papua dalam acara organisir. Dan ini adalah masyarakat dan juga yang dari Papua Nugini datang berkunjung untuk memeriahkan acara organisir. Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa lihat, kurang lebih inilah gambaran wilayah pelayanan kita di pegunungan. Yang di dalam garis kuning ini adalah wilayah pegunungan yang sangat sulit dijangkau lewat transportasi darat ataupun sungai. Dan mayoritas perkembangan itu sangat berkembang pesat di wilayah pesisir, tetapi berbeda dengan wilayah pegunungan. Dan disinilah penerbangan Advent ini hadir melayani bersama dengan daerah setempat. Dan juga misi kita bukan cuma di satu tempat. Harapan kita lewat penerbangan misi ini bisa menjangkau seluruh pelosok tanah Papua. Dan puji Tuhan di tahun yang ini juga
ada kunjungan di wilayah baru, di wilayah Mambramo. Di wilayah Mambramo. Bapak Ibu lihat, ketika kami tiba, kami diterima dengan sangat baik. Walaupun dari pimpinan gereja setempat datang mendatangi kami di malam hari dan menanyakan apa tujuan kami datang ke tempat ini. Namun dengan tujuan pendidikan dan tujuan kesehatan, akhirnya mereka berubah pikiran dan mereka menerima kami, bahkan gen-gen yang berisi bahan bakar untuk perahu, mereka yang pikul. Ini adalah pimpinan gereja, kepala suku, dan termasuk gembala dari gereja lokal yang ada. Dan setelah pelayanan, visitation selesai, survei selesai, sebelum kami pulang, sebelum naik ke pesawat, mereka mengikat tangan kami dengan tali akar pohon. Ternyata itu adalah simbol bahwa mereka telah mengikat kami, memegang kami. Artinya kami harus kembali untuk layani mereka. Di tempat ini belum ada yang Advent. Tidak ada SDA. Tapi mereka sangat rindu pelayanan ini boleh ada di desa mereka, di wilayah Mambramo. Dan puji Tuhan, sekalipun situasi COVID saat ini tidak membatasi akan pelayanan boleh terus maju. Para relawan akhirnya juga ditugaskan ke wilayah Sarmi di beberapa desa yang berbeda. Dan ini adalah tim kita yang melayani, para relawan yang melayani di tanah Papua. Dan berikut ini kita akan lihat ke beberapa kesaksian berupa video bagaimana situasi pelayanan para relawan di pedalaman. Namun sebelum itu kita dengarkan sebuah lagu pujian. Suaranya terkeras.
Berikut ini kita akan dengarkan kesaksian berupa video dari relawan yang melayani di Desa Okpa, yaitu Chenli Supit. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk panggilan sebuah kesempatan dalam hidupku melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku sekalipun. Selamat pagi. Di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku, melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Tapi ku percaya upahku dapatkan di surga.
Selanjutnya kita dengarkan kesaksian dari Desa Wakidam. Jadi mereka mengirimkan video karena tidak bisa hadir langsung, oleh karena itu kita akan ikuti kesaksian mereka berikut ini. Kami dari tim Wakidam berjumlah 11 orang dengan satu pasang peserta misionaris laki-laki, satu pasang peserta misionaris perempuan, dan juga saya dan partner, juga keluarga untuk Kali Papua. Kami menginjakkan kaki kami, khususnya saya di awal tahun 2021 ini di Desa Wakidam. Radio, tetapi puji Tuhan saat ini sudah ada ubiku sinyalku, kami boleh zoom saat ini internet, semua karena Tuhan. Dan kegiatan kami setiap harinya kami baris berdoa bersama, mandi, cuci pakai tangan, sikat gigi, kami menggunakan baju seragam dan juga sepatu. Kami berdoa kembali dan membentuk lingkaran kecil, kemudian lingkaran besar, sebelum akhirnya berpisah ke kelas kami masing-masing. Biasanya kami menggunakan balai desa dan juga posyandu, kegiatan belajar mengajar, karena pembangunan sekolah masih dalam proses. Kami biasa juga mengadakan acara chapel atau ibadah bersama sebelum akhirnya pisah ke kelas masing-masing. Kegiatan belajar dan mengajar kami lakukan dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada juga kelas TK dan PAUD. Menggunakan alat-alat yang ada, seadanya saja. Dan juga melakukan kegiatan olahraga bersama, kegiatan lomba-lomba 17 Agustus, dan kebersamaan inilah yang membuat kami berbahagia bersama-sama dengan anak-anak kami. Melihat senyum mereka membuat hati kami juga senang. Dan setelah pulang sekolah kami melanjutkan proses pembangunan baik rumah guru maupun bangunan sekolah, meratakan tanah, dan juga puji Tuhan karena sudah pada tanggal 14 September sudah meletakkan batu pertama untuk pembangunan gedung sekolah. Kami mengangkat pasir, sensor kayu, mengangkat kayu untuk proses pembangunan dan juga mengangkat pasir dari sungai. Setelah itu kami mengunjungi rumah-rumah masyarakat. Jika ada yang sakit, kami pergi melakukan pemeriksaan. Ada juga yang datang ke rumah dan menerima pengobatan atau perawatan di tempat kami, yaitu di rumah kami. Setelah itu di setiap hari Selasa dan Kamis kami memberikan pembelajaran kepada Bapak Ibu
masyarakat yang rindu untuk belajar. Dan saat ini kami bersyukur karena melalui tangan Tuhan, Tuhan memberikan para donatur yang selalu menyediakan kebutuhan-kebutuhan anak-anak, baik sepatu, seragam, sendal, itu semua adalah pemberian atau donasi dari keluarga seiman. Dan kami percaya yang telah memulai pekerjaannya di mana waktu dan kami juga yang akan membantu menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Saat ini kami dalam proses pembangunan gedung sekolah dan kami percaya anak-anak didik kami boleh merasakan tempat yang layak untuk menikmati atau menerima pembelajaran. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kami tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahnya tidak sia-sia. Tuhan memberkati kita semua. Telet. Kesaksian dari ladang pelayanan Pak sekarang sedang melayani di daerah-daerah terpencil. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Singko adalah koordinator relawan Cahaya Harapan Papua. Kita bersyukur pada Tuhan dengan kehadiran dan bakti dari relawan yang umumnya tamatan dari Universitas Kelabat, dari Fakultas Keperawatan, mereka juga sudah tamat profesi nurse, sudah ambil juga profesi nurse. Dan kalau guru, mereka juga tamat dari pendidikan, dari Fakultas Pendidikan Universitas Kelabat. Mereka memberikan 1 tahun, ataupun ada yang 2 tahun untuk pelayanan di pedalaman. Mungkin saudara-saudara ada yang suka mau jalan-jalan ke pedalaman ya. Tentunya kesempatan istimewa ini nanti kita atur. Ada yang suka mau jalan-jalan ke Pegunungan Bintang, dan juga kalau ada yang ingin untuk mengambil bagian, ya bisa juga kita atur waktunya. Dan paling tidak saudara-saudara doakan pekerjaan pelayanan yang ada di tempat-tempat terpencil yang sulit tapi bisa, sulit tapi bisa, ya. Tempat yang berat tapi kita bisa masuk. Ayat terakhir kami hendak bacakan terdapat dalam Yesaya pasal 52 ayat 7 yang menjadi dorongan motivasi. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita saling mendoakan sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Kami kembalikan kepada host Jakarta. Untuk doa berkat diminta Pendeta Moldi Mambu. Doa? Ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat bertemu dengan saudara-saudara yang ada di Jakarta maupun di berbagai tempat yang menyaksikan akan siaran ini. Kami bersyukur atas relawan-relawan yang mengunjungi tempat-tempat yang sulit terpencil untuk memberitakan pekabaran-Mu. Kiranya Tuhan beserta dengan mereka, berikan kesehatan, sukacita, dan kesanggupan serta kemampuan dalam evangelisasi ini. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara, teman-teman di Tumoto, Jakarta. Kiranya kasih sayang Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan pelayanan maupun pekerjaan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu melalui kesaksian, kebenaran Injil ini kami dapat nikmati
yang merupakan berkat bagi kami di hari Sabat ini untuk mengasihi saudara-saudara kami yang belum seiman dengan kami, termasuk yang ada di pedalaman Papua. Kami sembahkan doa ini serta memohon Tuhan menuntun memimpin acara selanjutnya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Pendeta.